Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait membangun startup baru penganggaran modal dengan usaha roti bakar mozzarella dengan beranggotakan saya sendiri, Marhani Stefania dengan NPM 23510310003 dan rekan saya Nadila Rizkika dengan NPM 2351031023. Perkenalkan, saya Saltepiana dengan NPM 23110310007. Saya Artanti Naysila Putri dengan NPM 2311031135. Saya Adelia Nabila Putri dengan NPM 23510310005. Saya Elsa Salsabila dengan NPM akhir 115. berikut video presentasinya. Jadi pertama di sini ada deskripsi terkait ide bisnis dari kelompok 1. Nah, di sini kami tuh memiliki ide yaitu roti bakar mozzarella. Nah, ide ini tuh dirancang oleh kelompok 1 di mana roti bakar mozzarella ini kami memadukan kelezatan klasik yaitu dari roti bakarnya dengan kelezatan modern dari mozzarellanya. Nah, roti bakar mozzarella ini kami pilih karena masih jarang sekali, bahkan di sekitar kami itu belum ada bisnis roti bakar mozzarella ini. Nah, roti bakar mozzarella ini ditujukan untuk terutama generasi milenial dan juga generasi Z, di mana generasi ini tuh mengutamakan citra rasa dan juga keestetika yang dimana dapat dinikmati dan juga dapat dibagikan keindahannya di sosial media. Selanjutnya di sini ada peluang pasar dari roti bakar mozzarella. Jadi peluang pasar dari roti bakar mozzarella ini menurut kami yang pertama itu ada tren populer. Nah, menurut kami roti bakar mozzarella ini lebih mudah untuk menarik perhatian kalangan muda. Terus yang kedua itu modal yang fleksibel. Menurut kami roti bakar ini tuh memiliki modal yang fleksibel. Terus yang ketiga itu ada target pasar yang luas karena roti bakar ini sangat disukai oleh banyak kalangan sehingga targetnya itu bisa dari mungkin terutama generasi milenial, generasi Z atau bisa juga untuk semua kalangan. Terus yang keempat itu inovasi menu. Nah, roti bakar mozzarella ini bisa dikreasikan dengan berbagai inovasi menu. Terus yang kelima itu margin laba yang tinggi karena harga bahan bakunya yang terjangkau sehingga usaha ini itu dapat menghasilkan margin laba yang tinggi. Selanjutnya ada target pasar. Nah, jadi target pasar dari usaha kami ini bisa dari pelajar, mahasiswa ataupun pekerja yang dimana tuh utamanya generasi milenial dan generasi Z. Terus juga untuk orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan karena orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan ini biasanya mengutamakan kepraktisan. Selanjutnya di sini ada beberapa aspek yang perlu kami pertimbangkan dalam menjalankan usaha roti bakar mozzarella ini. Yang pertama itu ada aspek operasional. Aspek operasional ini kami mempertimbangkan lokasi atau letak yang strategis untuk menjangkau konsumen, seperti lokasi yang berada di dekat kampus atau lokasi yang berada di sekitar pusat perkotaan. Terus yang kedua itu untuk waktu operasional ya. Waktu operasional ini kami mempertimbangkan untuk memilih waktu operasional di sore hingga malam hari karena roti bakar ini biasanya itu menjadi pilihan orang-orang di waktu yang santai yaitu sekitar sore hingga malam hari. Dan juga yang ketiga itu aset yang dibutuhkan dan juga bahan baku yang dibutuhkan menjadi pertimbangan. Yang kedua itu ada aspek pendanaan karena dalam aspek pendanaan ini biasanya itu mencangkup modal awal. Modal awal itu dalam usaha roti bakar mozzarella ini dibilang cukup terjangkau sehingga modalnya dapat diambil oleh kami dari tabungan yang bisa kami lakukan untuk modal dalam membeli aset, dalam membeli bahan baku, dan untuk menyewa tempat.
Baik, selanjutnya di sini ada tabel investasi awal dari usaha roti bakar mozzarella ini. Pertama itu ada pisau roti dengan perkiraan harga 50.000, terus ada spatula dengan perkiraan harga 10.000, parutan keju 5.000, spatula olesan 5.000, kompor roti bakar 1 juta, loyang roti bakar 80.000, terus tabung gas 300.000, kuas roti 10.000, gunting 8.000, rak penyimpanan 500.000, dan juga biaya sewa itu 12 juta. Baik, selanjutnya di sini itu ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini merupakan selanjutnya di sini ada biaya penyusutan. Nah, setelah alat-alat tadi sudah kita miliki sebagai investasi awal, barang-barang tersebut itu akan mengalami penyusutan dari tahun ke tahun, sehingga nilai penyusutannya itu perlu kita hitung. Nah, penyusutan ini misalnya kayak pisau roti, nah nilai aktiva tetapnya itu kan 50.000, terus nilai residunya itu 0, dan untuk umur ekonomisnya itu 5 tahun. Nah berarti nilai aktiva tetap tadi 5.000 dikurangi nilai residunya 0 dibagi dengan umur ekonomisnya itu 5 tahun, yaitu nilai penyusutannya itu 10.000. Terus selanjutnya untuk spatula juga sama, terus parutan keju, spatula oles, semuanya sama. Nah, kayak kompor roti bakar juga 1 juta, nilai aktiva tetapnya dikurang sama nilai residunya 200.000, berarti 800.000 dibagi sama umur ekonomisnya 5 tahun, berarti nilainya itu 40.000. Dan setelah kita hitung semuanya, total dari penyusutannya itu 313.600. Dan untuk amortisasi biaya sewanya itu 12 juta. Oke, selanjutnya ada anggaran biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku per tahun. Yang pertama ada roti tawar dengan 7.200 pieces, harga satuan 5.000, sehingga totalnya 36 juta. Yang kedua ada margarin dengan 660 kg, harga satuan 8.000, total 5.280.000. Yang ketiga ada keju mozzarella dengan 10 kg, harga satuan 98.000, total menjadi 980.000. Yang keempat ada susu kental manis dengan 120 kaleng, harga satuan 13.000, sehingga total dari susu kental manis adalah 9.360.000. Jadi total keseluruhan dari biaya bahan baku per tahun adalah 51.620.000. Selanjutnya ada biaya administrasi umum. Yang pertama ada gas dengan 84 unit, biaya 25.000, periode 1 tahun, harga per tahunnya 2.100.000. Yang kedua ada biaya listrik dengan biaya 220.000, 12 unit, dan periode 1 tahun. Harga per tahunnya menjadi 2.640.000. Yang ketiga ada biaya air dengan harga 150.000, 12 unit dengan periode 1 tahun, harga per tahunnya 1.800.000. Yang keempat ada pemeliharaan peralatan lainnya, biaya 200.000 dengan 12 unit dan periode 1 tahun, sehingga harga per tahunnya 2.400.000. Sehingga total dari keseluruhan biaya administrasi umum tersebut adalah 8.940.000. Selanjutnya ada biaya pemasaran, biaya promosi media dengan biaya 50.000 dengan 12 unit, periode 1 tahun, harga per tahunnya menjadi 500.000. Selanjutnya ada biaya kemasan, box roti bakar dengan biaya Rp814 dengan 7.200 unit dengan periode 1 tahun, sehingga harga per tahunnya menjadi 5.860.800. Selanjutnya ada total keseluruhan itu 66.420.000 dengan perputaran modal kerja 1,83, kebutuhan modal kerja per tahun 66.420.000, dengan total investasi 79.334.400.000. Jumlah kebutuhan dana 146.335.200.000. Periode perputaran balik modal dana, jumlah bulan dalam setahun 14,47, dan periode perputaran balik modal kerja dalam per tahun 1,21. Selanjutnya di sini ada aspek finansial ataupun
yang biasa disebut dengan aspek keuangan. Di sini biaya produksi untuk satu porsi roti bakar mozzarella itu 17.000 dengan margin laba itu sekitar 50%. Nah, perhitungan ini dapat kita hitung dengan memasukkan jenis berbagai biaya kayak bahan baku, administrasi umum, terus kemasan, penyusutan, dan juga sewa tempat. Nah, semua itu dihitung, ditotalin sebagai biaya produksi dan juga biaya non produksi yang kemudian dijumlahkan, dan kita hitung nilai biaya produksi dan non produksinya per pieces itu 11.019 perak. Kemudian kita ingin mengambil margin labanya di sini tuh 50%, sehingga kami kalikan 50% dengan total laba per piecesnya itu nanti 5.509, yang kemudian ditambahkan dengan total biaya produksi dan non produksi per pieces tadi, dan menghasilkan harga jual sebelum pembulatan itu 16.528, yang kemudian kami bulatkan menjadi harga jualnya itu 17.000 untuk satu pieces roti bakar mozzarella ini. Selanjutnya ini perhitungannya sama, tetapi pada 2027 sampai 2028 itu tuh terdapat kenaikan harga pada biaya tertentu, sehingga menghasilkan hasil perhitungan yang beda. Selanjutnya ada 3 aspek juga yang perlu kita pertimbangkan dalam membangun usaha roti bakar mozzarella ini, yaitu aspek produksi. Nah, aspek produksi ini di sini roti bakar mozzarella itu kan cukup sederhana dalam pembuatannya dan bahan-bahannya, namun kita tuh harus tetap konsisten dalam memilih bahan dan juga dalam menyimpan bahan agar tetap fresh dalam pemanggangan, dalam penyajian, dan juga kita harus memikirkan inovasi-inovasi baru dalam aspek produksi ini. Selanjutnya di sini ada aspek resiko. Aspek resiko ini dalam usaha roti bakar mozzarella ini, resiko utamanya yaitu penurunan minat konsumen akibat tren makanan yang cepat berubah, sehingga kita harus mengatasinya dengan memunculkan inovasi-inovasi baru untuk tetap mempertahankan roti bakar mozzarella ini di pasaran. Terus yang kedua itu resiko yang akan kita dapatkan dari roti bakar mozzarella ini yaitu harga bahan yang akan meningkat, sehingga hal ini tuh bisa kita atasi dengan mencari supplier alternatif atau dengan menentukan kita tuh belanjanya kira-kira akan sebanyak ini nih, sehingga kita tuh akan mendapatkan harga grosiran yang lebih murah. Terus yang ketiga juga itu kerugian operasional karena tidak mencapai target penjualan. Hal ini tuh bisa kita atasi dengan melakukan promosi dan pengendalian biaya. Selanjutnya di sini ada aspek pasar. Di aspek pasar ini kan tadi segmen kita itu generasi milenial dan generasi Z. Nah, selain itu juga bisa biasanya untuk keluarga karena dijadikan cemilan di sore hingga malam hari. Namun karena adanya persaingan yang mungkin akan datang dari usaha roti bakar mozzarella ini, karena cemilan serupa kayak burger, pizza, ataupun lainnya, oleh karena itu kita tuh harus memiliki strategi pemasaran melalui sosial media dan Instagram dan TikTok untuk diterapkan di usaha ini. Saya Nadila Rizkika dengan NPM 2351031023. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cash flow.
kita sudah memperkirakan untuk tahun 2024 hingga tahun 2028. Di tahun 2024 kita mempunyai total penjualan yaitu 7.200 pieces dan kita menjual per piecesnya dengan harga Rp17.000. Jadi total penerimaan kita di tahun 2024 adalah Rp122.400.000 yang dihasilkan dari harga per pieces dikalikan dengan total penjualan di tahun 2024. Lalu ada biaya pengeluaran. Di sini ada biaya bahan baku sebesar Rp51.620.000. Lalu ada biaya kemasan Rp5.860.800. Lalu ada biaya pemasaran Rp600.000. Biaya administrasi dan umum Rp8.940.000. Biaya penyusutan Rp313.600.000. Lalu ada amortisasi biaya sewa yaitu Rp12 juta. Jadi total jumlah pengeluaran kita di tahun 2024 adalah Rp79.334.400. Lalu ada laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak ini laba per pieces dikalikan dengan total penjualan kita di tahun 2024. Jadi hasilnya adalah Rp61.200.000. Lalu pajak 10%. Jadi laba sebelum pajak tadi kita kalikan dengan 10%, jadi totalnya adalah Rp6.120.000. Dan laba setelah pajak adalah laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak 10%. Jadi total laba setelah pajak adalah Rp55.080.000. Jadi cash flow kita adalah Rp43.065.600 yang dihasilkan dari pendapatan kita di tahun 2024 dikurangi dengan jumlah pengeluaran di tahun 2024. Nah, untuk tahun 2025 dan 2026 perhitungan yang digunakan sama seperti tahun 2024. Jika di tahun 2027 dan tahun 2028 itu ada sedikit perbedaan dikarenakan ada kenaikan harga gas. Lalu di sini ada operating cash flow. Ini adalah perhitungan di tahun 2024. Jadi penjualannya sebesar Rp122.400.000. Lalu ada HPP. Jadi HPP ini dihasilkan dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya kemasan. Jadi sebesar Rp57.480.800. Lalu ada laba kotor. Jadi laba kotor ini yaitu penjualan dikurangi dengan HPP, yaitu sebesar Rp64.919.200. Lalu ada biaya operasionalnya yaitu Rp79.334.400. Lalu ada EBIT. Jadi EBIT ini adalah penjualan dikurangi biaya operasional yaitu sebesar Rp43.065.600. Lalu ada penyusutan sebesar Rp313.600. Lalu ada laba sebelum pajak itu ada Rp61.200.000. Lalu dikenakan pajak 10% yaitu Rp6.120.000. Lalu laba setelah pajak Rp55.080.000 dan penyusutan Rp313.600.000. Jadi operating cash flow-nya adalah Rp54.766.400 yang dihasilkan dari laba setelah pajak dikurangi dengan penyusutan. Saya Adelia Nabila Putri dengan NPM 2351031005. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan capital budgeting. Jadi capital budgeting ini terdiri atas dua metode yaitu NPF dan IRR. NPF adalah net present value dan IRR adalah internal rate of return. Nah, dua metode ini adalah metode yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi atau proyek. Nah, keduanya merupakan bagian dari analisis keuangan dan penganggaran modal. NPF adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar selama satu periode waktu. Sedangkan IRR adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih atau NPF dari semua arus kas dengan nilai 0. Nah, di dalam video tersebut ini
sudah terdapat tabel dari capital budgeting. Nah, kami mengambil 5 tahun cash flow dan present value. Nah, di sini sudah terdapat angka-angka cash flow dan present value. Kami memiliki investasi sebesar 13.968.000 dengan interest rate yaitu 13%. Maka kami mendapatkan nilai NPF-nya sebesar 199.406.622 dengan IRR sebesar 325%. Lalu, di sini ada analisis dari NPF dan IRR. Analisis NPF sendiri itu dari tabel tersebut bisa kita lihat pada angka tersebut itu NPF yang kami dapat adalah NPF positif, di mana NPF positif menunjukkan bahwa proyek atau usaha itu menghasilkan nilai tambah sebesar 199 juta setelah memperhitungkan biaya modal atau diskonto rate sebesar 13%. Nah, usaha ini tuh tidak hanya menutup investasi awal sebesar 13.968.000 tetapi juga menghasilkan keuntungan yang sangat signifikan. NPF sendiri memiliki dan mengidentifikasikan bahwa proyek ini tuh memberikan pengembalian yang melebihi ekspektasi minimum pada tingkat diskontonya. Maka usaha ini layak untuk dijalankan karena menghasilkan keuntungan yang bersih dan memiliki peluang untuk pemilik modal tersebut. Nah, lalu pada analisis IRR atau Internal Rate of Return itu memiliki nilai IRR sebesar 325%. IRR itu jauh di atas tingkat diskontonya yaitu 13%, menunjukkan bahwa usaha ini tuh sangat menguntungkan. Artinya, usaha ini memiliki tingkat pengembalian sebesar 325% dari investasi awal. Bahkan, jika tingkat diskonto itu meningkat hingga mendekati angka 300%, proyek ini tetap menghasilkan NPF di atas 0, yang berarti tidak akan merugikan. Maka dengan tingkat pengembalian sebesar 300% ini, proyek atau usaha ini menawarkan potensi keuntungan yang luar biasa tinggi dibandingkan dengan investasi lain atau usaha lain yang tingkat resikonya itu serupa. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung payback periode. Apa sih yang dimaksud dengan payback periode? Payback periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi melalui arus kas yang dihasilkan dari investasi tersebut. Pada tabel berikut dapat kita lihat investasi awalnya sejumlah 13.968.000. Pada tahun ke-0, investmentnya min 13.968.000. Mengapa min? Karena itu merupakan investasi awal yang sudah digunakan atau sudah tidak ada. Net cash flow-nya memiliki jumlah yang sama, yaitu min 13.968.000. Pada tahun 2024 sampai 2028 sudah didapatkan cash inflows-nya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini cara saya mendapatkan net cash flow itu dengan menjumlahkan net cash flow investasi awal ditambah dengan cash inflows 2024. Hasilnya sejumlah 29.097.600. Selanjutnya, net cash flow pada tahun 2024 ditambah dengan cash inflows tahun 2025. Jumlahnya yang mendapatkan hasil sejumlah 79.396.444. Lakukan cara yang sama sampai pada tahun 2028. Di sini dapat kita lihat pada tabel pada tahun 2024 sampai 2028 hasil dari cash inflows itu sudah melampaui jumlah dari investasi awal, yaitu investasi awalnya yang kita ketahui 13.968.000. Sedangkan akumulasi di tahun pertama sudah lebih besar dari investasi awal. Akumulasi pada tahun pertama yaitu cash inflows pada tahun 2024 yaitu sejumlah 43.065.600. Maka karena itu kita akan menghitung dengan rumus dasar dari payback periode, yaitu investasi awal dibagi dengan arus kas per tahun. Min 13.968.000 dibagi dengan 43.065.600
65.600. Hasilnya min 0,324342 dikali dengan 12 bulan. Hasilnya 3,8 bulan, maka didapatkan payback periodenya adalah 3,8 bulan atau 4 bulan kurang lebih. Saya Artanti Naysila Putri dengan NPM 2311031135 di sini akan menjelaskan tentang metode ARR atau Accounting Rate of Return. Jadi metode ARR ini adalah cara untuk mengukur profitabilitas investasi dengan membandingkan keuntungan bersih rata-rata dengan biaya investasi awalnya. Metode ARR ini menunjukkan presentasi pengembalian yang diharapkan dari investasi tersebut. Nah, untuk menghitung ARR, kita perlu mengetahui keuntungan bersih rata-rata dan biaya investasi awal. Nah, di slide sebelumnya kan sudah diketahui earning after tax atau penghasilan setelah pajak di setiap tahunnya. Lalu kita di sini buat tabel sesuai dengan tahunnya masing-masing, yaitu tahun 2024 dengan keuntungan sebesar Rp55.080.000. Lalu di tahun 2025 keuntungan sebesar Rp61.200.000. Di tahun 2026 sebesar Rp69.615.000. Dan seterusnya sehingga didapat jumlah earnings after tax selama 5 tahun sebesar Rp356.490.000. Setelah mendapatkan earnings after tax dalam 5 tahun, kita perlu mencari rata-rata keuntungan bersihnya. Nah, kita dapat mencari rata-rata keuntungan bersihnya dengan cara menjumlahkan earnings after tax selama 5 tahun tersebut, lalu kita bagi dengan 5 dan menghasilkan rata-rata earnings after tax sebesar Rp71.298.000. Nah, lalu setelah mendapatkan rata-rata earnings after tax, selanjutnya kita mencari biaya investasi awal. Nah, di slide sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa biaya investasi awal dalam penganggaran modal usaha ini sebesar Rp13.968.000. Setelah mendapatkan keduanya, baik keuntung rata-rata earnings after tax dan juga biaya investasi awal, kita bisa langsung mencari ARR atau Accounting Rate of Return dengan membagi rata-rata earnings after tax dengan biaya investasi awal, lalu dikalikan dengan 100%. Nah, ini berarti Rp71.298.000 dibagi dengan Rp13.968.000, kemudian dikalikan 100% dan menghasilkan accounting rate of return sebesar 510%. Nah, artinya usaha roti bakar yang akan kami buat sebagai ide bisnis ini dapat mengharapkan pengembalian atau keuntungan sebesar 510% per tahunnya dari investasi yang dilakukan pada awal penganggaran bisnis.